Halo guys, balik lagi bareng gue Reza Andika as a technical consultant di PT Logos Teknologi Utama. Di sini gue akan ngejelasin nih gimana produk baru dari Logos ya. Ada namanya Wasabi Hot Cold Storage. Jadi di sini saya akan ngejelasin apa sih Wasabi Hot Cold Storage itu dan apa sih kegunaannya untuk Microsoft ataupun untuk yang lain-lainnya, apa aja sih, dia tuh punya feature apa aja sih. Ya, kita simak sama-sama ya. Oke. Jadi apa sih Wasabi itu? Jadi basically Wasabi punya mission yang mana dia itu low price, high performance, dan juga secure object storage. Jadi dengan harga yang murah, tapi juga dengan performance yang sangat baik, dan juga dengan secure storage-nya ini. Nah, Wasabi ini udah ada dari 2015 dari Carbonite founding team, yang mana sekarang udah besar ya. Terus juga produknya untuk cloud object storage as a service. Terus juga comparable ke AWS, Azure, GCP, Google Space, dan udah ada ribuan customer dan partner di berbagai bidang ya. Nah ini Wasabi udah sampai enterprise, SMB juga udah menjangkau teknologi partner, MSP, CSP, dan public sector. Nah, ini ya tadinya adalah mission yang ada di Wasabi. Jadi optimal price, performance, dan protection. Jadi price-nya ini 80% lebih kecil ya daripada OSS 3, storage 3. Udah nggak perlu lagi API request charge. Terus juga performance-nya dia lebih cepat daripada kompetitor, bisa quick upload, download, private network option. Kemudian protection-nya pun jangan diragukan lagi, data security 11-9S data durability dan immutable storage. Jadi udah aman ya semua data-data yang di backup gitu. Nah ini juga ada partner dari berbagai bidang ya, dari teknologi, terus juga ada beberapa channel partner dari distributor, VAR, MSP, CSP, terus juga, nah ini Wasabi ini sebagai cloud strategist for leveraging Wasabi, jadi dia juga bisa on-prem to cloud, bisa multi-cloud, bisa hybrid storage, bisa data lake, tap to cloud, dan juga edge computing. Nah, jadi memang bisa nih Wasabi dari on-prem ke cloud ke Wasabinya, atau multiple cloud, dari cloud ke cloud itu juga bisa, ataupun hybrid juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kegunaan Wasabi juga. Wasabi bisa sebagai backup and recovery, terus juga bisa sebagai archiving, data analytics, terus juga sebagai application development, terus juga content delivery, terus surveillance, Internet of Things, dan juga AI ML. Nah, Wasabi ini ada beberapa ya bisa digunakan juga ya untuk seperti ini. Gitu. Nah, ini Wasabi data centernya udah terbagi di 13 lokasi. Ada di Virginia, Texas, Oregon, Toronto, London, Prancis, dan lain-lainnya. Kemudian di Asia ini ada 3, ada di Tokyo, Osaka, dan juga Singapura. Gitu. Nah, yang paling dekat sama kita ya adalah Singapura. Nah, ini adalah skenario dari Wasabi ya. Dia juga bisa hybrid, multi-cloud juga, atau multi-ecosystem connectivity juga udah bisa dari si Wasabi ini. Gitu. Jadi udah bisa direct connect ke Azure, atau Explorer root, dan lain-lainnya. Kemudian Wasabi juga sebagai arsitek untuk performance arsitektur, juga highly distributed arsitek, terus juga yang tadi dibilang 11x9 second data durability, terus juga udah 99,99% availability SLA untuk multiple region, dan juga dia udah faster than other public cloud object storage provider. Ini bisa dilihat Wasabi dengan durability-nya. Nah ini protection juga. Nah ini protection yang ada di Wasabi, di all data udah di encrypt dan ditransit, terus kemudian immutability via S3, object lock protect dari ransomware,
dan ada data verification gitu. Jadi Wasabi juga punya strong identity and access management dan juga MFA ya, multi factor authentication. Ini juga udah tersertifikasi Wasabi di GDPR, HIPAA, FERPA, CGIS, dan MPA. Nah ini dengan AWS compatibility Wasabi full support ya ke AWS S3. Terus juga sama AWS API Construct for storage dan AEM. Udah nggak perlu charge lagi, nggak perlu untuk ubah lagi apps-nya menggunakan AWS dan third party lainnya. Nah ini bisa untuk backup recovery, archiving, data analytics, dan lain-lain. Nah biasanya juga ada hidden cost ya, tapi for some cloud ada beberapa faktor. Nah, tapi Wasabi punya manajemen konsol di sini, bisa modeled on AWS Console, responsive user interface, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau complementary dari Wasabi, ada special service, juga service management, dan data migration tool. Nah, Wasabi juga bisa di manage ya, jadi centrality, manage multiple Wasabi account. Terus juga Wasabi Account Control Manager, jadi kita bisa kontrol semuanya menggunakan si Wasabi Control Manager ini. Nah, ini juga Wasabi bisa juga untuk synchronize ke Cloud Manager, bisa ke Azure juga. Nah, ini Wasabi Cloud NAS. Nah, ini juga kalau misalkan punya CCTV atau recording sebagai Wasabi Surveillance Cloud, bisa juga sebagai storage ataupun backup. Nah, inilah perbandingan harganya Wasabi dengan yang lain-lainnya ya, dari Azure, Google Cloud, dan juga Amazon S3. Jadi Wasabi punya flat fee-nya 6,99 dolar per terabyte gitu. Jadi udah no charge lagi untuk address-nya. Terus juga udah no charge lagi untuk API request-nya dan lain-lainnya. Oke, ini juga Wasabi Enterprise API-nya dia udah di review di 1 Juli 2022. Oke. Ini adalah perbandingan dari Wasabi dan juga AWS. Oke, ini pengenalan ya dari Wasabi. Nanti kita akan lanjut di part 2-nya untuk kita coba penggunaan dari Wasabi. Gitu aja, terima kasih.